Somad diberikan pakaian berwarna merah menyala. Sampai ke sini sorbannya dicopot, diganti dengan kain yang baru lengkap dengan pita. Suaranya menggelegar luar biasa. Kenapa? Satu buah pantun sebelum kami sambut. Abdul Somad, Tuan Guru yang mulia, disayang jamaah seperti permata. Selamat datang di Capakala, Kabupaten Pinrang, tanah elok seindah mutiara. Kita sambut Profesor Haji Abdul Somad LC DSA PhD. Kita berikan pekikan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kepada Al Mukarram kami persilakan dengan hormat. Duduk yang di depan ya, duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Agak kareba sila suraku. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yubda bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan memuji Allah, fahuwa aqta, maka amal itu putus, tidak berkah, tidak bisa dibawa bekal menghadap Allah ketika mati. Kita ingin malam ini semuanya bernilai amal soleh insyaallah. Amin. Maka kita awali dengan alhamdulillahi rabbil. Apapun yang terjadi malam ini kita ucapkan alhamdulillah. Sendal hilang, alhamdulillah. Innalillah. Majlis ini majlis yang baik, bersama orang baik, di tempat yang baik, dengan niat yang baik, yang diucapkan juga baik. Betul? Tapi kalau tidak kita sebut namanya, majlis ini berubah menjadi majlis bangkai busuk, berbau, bernanah, berulat. Maka kita sebut namanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Mudah-mudahan semuanya diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itulah salawat yang paling sempurna, kata Syekh Ali Jum'ah, guru besar usul fikih, mantan mufti Al-Azhar. Jadi kalau mau salawat paling sempurna, ucapkanlah salawat Ibrahimiyah. Sesingkat-singkat salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita orang yang paling dekat tempatnya dengan Nabi karena banyak-banyak bersolawat insyaallah. Amin. Laisa minna, tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad, man lam yarham saghirana, tidak sayang kepada anak-anak kecil, walam ya'rif syarafa kabirina, yang tua, yang besar tidak dihormati, yang kecil tidak disayangi, tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini adik-adik, anak-anakku yang kecil-kecil semua saya sayangi. Mudah-mudahan dijaga Allah menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Adapun yang besar-besar, yang hebat-hebat, tadi saya tanya Ustadz Hasbi, saya bisikkan ke telinganya, siapa yang perlu saya hormati? Kata dia, hormati saja Haji Hasbi LC. Yang sama kita hormati Ayahanda Hussein beserta seluruh keluarga besar,
Saya dengar malam ini hadir juga bersama kita bapak-bapak kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala maupun tidak berkepala. Hadir juga malam ini di tengah kesibukannya, padahal ini hari libur. Bapak Camat bersama kita, mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, istiqomah, adil dan amanah. Ini kalau saya sebutkan semua yang ada jabatan, yang ada kekuasaan yang hebat, padahal semuanya sama dalam pandangan Allah. Saya sapa semuanya, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Bapak-bapak TNI Polri yang mengawal dari mulai kediaman Haji Hasbi LC, Direktur PT Madian Perjalanan Haji dan Umrah, kakak kelas saya, senior saya di Al-Azhar Kairo Mesir. Saya sampai di Mesir tahun 1998, beliau 1997, beda 1 tahun. Rupanya hari ini 2023 saya sampai ke kampung halamannya, tempat kelahirannya. Mudah-mudahan kehadiran saya tidak sebagai tamu, tapi sebagai keluarga dari Ustadz Hasbi, sedang mengunjungi seorang keluarga yang sedang mengunjungi keluarganya. Itulah rasa saya pada malam hari ini. Mudah-mudahan bersama kita di apa nama kampung Ustadz Hasbi? Capakala. Saya setiap kali mau menyebut Capakala, mau menyebut Capadokia, mirip-mirip di Turki soalnya. Mudah-mudahan semua masyarakat yang malam ini hadir di Capakala menjadi keluarga besar, bersaudara di Capakala, bersaudara di surga Jannatul Firdaus insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada malam hari ini, Ustadz Somad tidak boleh ceramah di luar tema. Kenapa setiap Ustadz Somad tausiah itu lampunya terang sekali, kiri terang, kanan terang, biar supaya pipinya nampak glowing. Perkokoh akidah, mantapkan ukhuwah Islamiyah untuk Capakala yang damai dan sejahtera. 3. Yang pertama, perkokoh akidah. Akidah ini apa? Akidah ini adalah simpul tali yang diikat. Kalau diikat tidak boleh ikatnya seperti ikatan tali sepatu, terasa sempit dilonggarkan, terasa longgar disempitkan. Ikatannya mesti kuat dari mulai lahir sampai mati. La ilaha illallah. Apapun yang terjadi tetap la ilaha. Inilah akidah. Makanya dulu ketika lahir anak-anak di Capakala, dibisikkan ke telinganya, la ilaha illallah. Ada anak-anak di Capakala ketika lahir dibisikkan, nanti kau kubelikan sawah 3 hektar. Ada? Tidak ada. Semuanya dibisikkan la ilaha illallah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan meminta kepada yang lain. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta, mintalah kepada Allah. Ada orang Capakala minta ke pohon kayu? Enggak ada. Ada yang minta ke hantu? Enggak ada. Ada yang minta ke batu? Enggak ada. Ustadz Somad nyebut batu, dia sendiri pakai batu. Batu cincin biasa aja guys. Bukan berarti orang punya batu cincin minta pada batu. Saya suka pakai batu, tapi saya nggak percaya ada apa-apa dalam batu. Ustadz Somad, iya. Itu batu cincin Ustadz ada khasiat-khasiatnya? Ada. Apa khasiatnya? Dipakai duduk rumah makan gak bayar. Hebat, duduk aja jangan makan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya berangkat hari Jumat dari Pekanbaru sampai ke Jakarta, dari Jakarta ke Makassar, dari Makassar ke Mamuju, dari Mamuju ke Topoyo, dari Topoyo kemana lagi kita Ustadz Hasbi?
ke Majene, dari Majene ke Pinrang, lalu kemudian malam ini ke Capakala. Maka saya keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ketika pesawat akan mendarat, saya pandang bumi Makassar. Saya sudah menyeberang jauh dari Pulau Sumatera masuk ke Pulau Jawa, melewati Kalimantan, masuk ke Makassar. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha. Ya Allah, berikan aku kebaikan-kebaikan Pulau Makassar, berikan aku kebaikan-kebaikan Sulawesi Selatan, berikan aku kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan orangnya, kebaikan buminya. Kita tidak pernah merasa asing. Bumi ini milik Allah, yang ada di bumi ini hamba Allah. Mereka adalah saudara kita, sama-sama la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Inilah yang diajarkan kepada kita semua. Saya yakin dan percaya, dulu ketika Bapak Ayahanda Haji Hussein mengirim putranya dari Capakala terbang ke Kairo, Mesir, yang dibekalinya adalah Mesir itu bumi milik Allah, orang Mesir itu hamba Allah. Walaupun engkau terbang jauh 10 jam naik pesawat lewat Mekah, semuanya adalah kuasa Allah, la haula wala quwata illa billah. Ini sekarang banyak orang mendidik anaknya tidak begitu. Cepat tidur, nanti datang hantu. Ibu-ibu tidak boleh memanggil anaknya dengan sebutan yang menyebut hantu. Nanti anaknya takut sama hantu. Nanti alhamdulillah sekarang hantu sudah nggak ada lagi, karena semuanya udah main film. Sundel bolong, suster ngesot. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari segala yang merusak akidah anak-anak kita, insya Allah. Amin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya tadi heran, ini kenapa di Capakala ini korinya anak kecil? Apa nggak ada yang agak besar dikit badannya? Waktu dia tampil, ini pandai nggak ngaji ini? Ternyata suaranya Allah. Bertakbir saya di belakang, Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Rupanya masyarakat Capakala mau ngasih tahu Abdul Somad, hai Ustaz Abdul Somad, di Capakala ini anak kecilnya aja begitu hebatnya ngaji, apalagi yang besar-besar, apalagi bapak ibunya. Betul? Kalau nggak percaya tes aja. Jadi akidah ini berawal dari mengajarkan Al-Quran. Di Al-Quran lah diajarkan siapa nama Tuhan kita, Allah. Adakah Tuhan selain Allah? La ilaha illa huwa. Apakah dia hidup? Al-Hayyu, dia maha hidup. Apakah dia mengatur Abdul Somad terbang ke sana, terbang kemari, tidur di sana, ceramah di sini, besok pagi pulang? Al-Qayyum, dia mengatur segala kehidupan kita. Apakah Allah itu letih, lelah, ngantuk? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Bapak punya kebun, ibu punya duit. Bapak punya tanah, ibu punya gelang cincin emas rantai. Allah Subhanahu wa taala punya apa? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang di langit, apa yang di bumi milik Allah. Siapa yang bisa menolong? Ayah tidak bisa menolong anak, ibu tidak bisa menolong bapak. Man zalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Apakah Allah tahu apa yang berbisik-bisik dalam hati Abdul Somad? Apakah Allah tahu apa yang ada dalam hati dan pikiran bapak dan ibu? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Apakah Allah itu punya kekuasaan? Pak Camat, kecamatan, Pak Bupati, kabupaten, Pak Gubernur, provinsi, presiden, negara.
Bagaimana dengan Allah? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Sulitkah bagi Allah memberi makan cacing di dalam tanah, memberi makan burung di atas pokok kayu? Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul. Itulah yang diajarkan kepada kita sebelum tidur malam. Takut diganggu setan, takut kena santet, takut kena sihir, takut kena dukun, takut kena apapun namanya. Sebelum tidur, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tapi ini bukan abrakadabra, ini bukan mantra. Membacanya mesti dengan penghayatan. Banyak orang sekarang baca ayat kursi gak jelas lagi makharijul hurufnya. Apa ini? Banyak orang baca ayat kursi gak jelas lagi tajwidnya, matnya, asal bacanya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita seperti Ananda Qori yang Masya Allah tabarakallah tadi. Doakan anak Ustadz Abdul Somad, Mizyan Hazik Abdillah, Sami Ahmad Misbahi Ibadillah bisa menjadi qori, penghafal Quran yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan semua anak-anak kita di Capakala insyaallah. Amin. Anak gadis cantik, baik, soleh, datang seorang anak lajang memanggil, "Adek, mau jadi istri abang nggak?" Apa kata si perempuan? Kucing kurap, puih. Ludahnya diambil, dibawa ke dukun. Cinta ditolak, dukun. Dukun berteman dengan jin, berteman dengan setan, pengikut iblis. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Dicuri rambutnya, diambil kukunya, diambil tempat dia bercukur, motong rambut, disantet, disihir, rusak akidah. Orang yang pakai sihir zaman Umar bin Khattab ditangkap. Satu hari pernah dipancung 3 tukang sihir. Orang yang pakai santet, pakai sihir, minta jin pada setan, pada iblis. Di zaman Renaissance di Eropa ditangkap, disalib, dipancung, bersih. Alhamdulillah kita pun sudah bersih. Tidak ada lagi yang meminta. Man atakahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada ucapan dukun, falam tuqbal lahu salatun, salatnya tidak diterima, arba'ina yauman, 40 hari 40 malam tidak diterima ibadahnya. Alhamdulillah kita sudah bersih dari perdukunan, sudah bersih dari persantetan, sudah bersih dari sihir berkat dakwah para alim ulama. Kita semua hanya berdoa kepada Allah. Siapa yang kita sembah? Qul huwallahu ahad. Siapa tempat kita meminta? Allahus Somad, itu nama Allah. Allah tempat meminta. Adapun ini Abdul Somad, ini hamba Allah. Mudah-mudahan kita semuanya hamba Allah. Jangan sampai ada yang jadi hamba setan. Jangan ada yang sampai menjadi hamba iblis, hamba harta, hamba kuasa. Semua adalah hamba Allah, diciptakan Allah, meminta kepada Allah, beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diakui sebagai hamba Allah dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Allahu Akbar.
Sallu ala nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini malam ini tidak hujan. Ini jangan-jangan orang Capakala pakai pawang ini kelihatannya. Enggak Pak Ustadz, orang Capakala banyak berzikir, berselawat, berdoa. Orang Capakala doanya makbul. Alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul bersama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan gara-gara ceramah Abdul Somad malam ini tentang akidah yang benar, lalu besok bapak-bapak enggak masuk kantor, yang ke sawah tidak membajak sawah, yang ke kebun tidak ngurus kebun, yang ke pasar tidak ngurus tokonya di pasar. Dibangunkan sama istrinya, abang enggak kerja ke pasar? La haula wala quwata illa billah. Kata Ustaz Somad tadi malam, rezeki enggak perlu dicari. Kalau memang sudah rezeki akan datang sendiri. Besok mana tahu ada suami yang begitu. Ibu jangan marah ya Bu ya. Ibu diam aja, jangan marah. Apa ini aliran sesat? Ustaz Somad nggak ngomong begitu. Diam aja. Nanti pas jam 12 jam 1 dia kan minta makan siang kan. Dia tanya, mana makan siang kita? Nah, disitulah ibu balas, la haula wala quwata illa billah. Kalau memang sudah rezeki nggak kemana. Memang betul rezeki kita dari Allah, tapi mesti ada usaha, ada ikhtiar. Ini kue-kue yang ada di dalam bungkus pakai warna merah, bunga yang cantik indah ini disajikan untuk Ustadz Abdul Somad. Betul? Betul katanya. Tapi kalau saya nggak ada usaha untuk mengambilnya, membuka bungkusnya, memasukkan ke mulut, saya buka aja mulut saya, bisa masuk? Tidak, mesti ada usaha. Anak-anak muda juga begitu. Nanti pas ditanya, kamu kenapa belum nikah? La haula wala quwata illa billah. Mesti ada usaha guys. Jangan berpangku tangan. Begitu juga dengan ibu-ibu, kalau suaminya belum sholat, mesti ada usaha. Mintakan Ustadz Hasbi ceramah, mintakan para alumni Al-Azhar, kakak-kakak kelas saya, anak saya nih Pak Ustadz belum bisa ngaji, masukkan ke pesantren Kitab Kuning Al-Azhar Asy-Syarif. Nanti dia akan berprestasi, ikut tes ujian. 11 orang anak Sumatera Sulawesi Selatan lulus tes ke Mesir, 1 orang ke Maroko, karena ada usaha. Termasuklah dakwah berkeliling ini usaha amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi yang namanya Abdul Somad itu bisa datang ke Sulawesi Selatan setahun sekali, Sulawesi Barat setahun sekali. Tidak bisa datang setiap bulan karena keterbatasan. Aceh, Papua, Kalimantan, Jawa, Singapura nggak masuk, Brunei Darussalam, Malaysia. Itu apa? Setahun sekali cuman bisa datang. Tapi usaha setiap hari adalah memasukkan anak ke pondok pesantren. Itu usaha kita. Jangan sampai nanti ketika anak tidak kenal Allah, anak kena narkoba, anak berzina, anak maksiat, datang orang nanya, kenapa anakmu mabuk, kenapa anakmu sakau, kenapa anakmu LGBT? La haula wala quwata. Mana usahamu sebagai orang tua? Mudah-mudahan orang-orang kaya yang ada di Capakala, yang ada di Pinrang, mewakafkan tanahnya untuk membangun pondok pesantren, insya Allah. Amin. Untuk apa tanah luas? Tanah luas sejauh mata memandang. Rukonya banyak. Ketika mati, tanahnya tinggal, rukonya tinggal, rumahnya tinggal, mobilnya tinggal. Istrinya? Mohon maaf ya Bu, boleh saya tanya? Nggak tersinggung, kalau bapak meninggal ibu mau ikut? Enggak katanya Pak. Sore tadi Ustaz Somad diminta meletakkan batu pertama.
tepat di depan rumah Ustadz Hasbi, kantor PT Madian Travel Haji dan Umroh. Berikut ini peletakan batu pertama oleh Ustadz Abdul Somad, Pondok Tahfiz Quran gratis oleh alumni Al-Azhar Kairo, Mesir. Saya di mana-mana nggak mau meletakkan batu pertama karena beberapa batu yang saya letakkan nggak bertambah. Tapi di Pinrang saya mau. Kenapa? Karena ini alumni Al-Azhar belajar di Mesir, pulang dan beberapa pondoknya diminta saya. Banyak orang mengatakan, untuk apa belajar lama-lama di Mesir? 5 tahun, 10 tahun, pulang nggak pernah ceramah, nggak pernah khutbah. Mereka berdakwah tapi bukan dengan ceramah. Mereka berdakwah bukan dengan khutbah. Berdakwahnya dengan apa? Dapat uang dari travel haji dan umrah, membangun sekolah tahfiz gratis. Itu juga bagian dari dakwah. Insya Allah bumi Makassar, bumi Bugis, bumi Mandar, bumi Toraja, Sulawesi Selatan, bumi Pulau Sulawesi dijaga Allah Subhanahu wa taala dalam akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini Kabupaten Pinrang, saya lihat dari perjalanan padinya banyak sekali. Ternyata luas padinya 55.000 hektar. Allahu Akbar. Padinya berlipat ganda, lebih dari kebutuhan orang Sulawesi Selatan, lebih dari kebutuhan masyarakat Pinrang, sampai dikirim ke Pulau Jawa. Orang Jakarta makan itu padinya, berasnya datang dari Capakala, datang dari Pinrang, dan punya tambak ikan, tambaknya 16.000 hektar. Ini Ustaz dapat datanya dari mana? Tadi saya mendapat kehormatan dari kerajaan Sawito, diberikan lambang simbol, diberikan pin, diberikan keris. Kerisnya ada, saya simpan. Insya Allah setelah dapat keris dari kerajaan Sawito, nggak ada yang berani ngejek-ngejek saya lagi. Ngejek-ngejek macam kutusuk kan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, saya diberitahu ini kerajaan Sawito dari sejak zaman dulu 1315 tahun, 700 tahun yang lalu. Dari 1315 sekarang sudah 2023. Luas sawahnya terhampar menghijau, 15-16.000 hektar ikan-ikannya, dan 55.000 hektar sawah padinya. Tapi sekarang memang produksi agak berkurang, Pak Ustadz. Apa yang menyebabkan berkurang? Keong. Apalagi ulat pemotong batang padi sehingga menguning dan mati. Apalagi tikus, makin dibunuh makin bertambah. Ternyata tidak ada keluarga berencana di tikus. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan dari malapetaka, bencana dan musibah ini. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Tapi mesti ada usaha dan ikhtiar. Jangan nanti setelah dengar ceramah Ustaz Somad, batang hama, tikus, wereng, pas ditanya, kamu nggak memasang racun, nggak membunuh tikus? Tikus juga saudara kita, biarlah kita bagi dia makan. La haula wala quwata. Ini pembodohan. Mesti ada usaha, ditangkap, dibakar, dijaga, berbagai macam metode dipakai, konsultasi dengan Institut Teknologi, konsultasi dengan Institut Pertanian Bogor, konsultasi dengan Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin. Setelah itu jangan lupa berdoa kepada Allah. Usolli sunnatal hajat, aku sholat sunat hajat 2 rakaat untuk mengusir tikus, keong-keong, ulat-ulat batang padi. Minta kepada Allah, mudah-mudahan dilepaskan Allah kita dari malapetaka, bencana dan musibah ini insya Allah. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Di antara yang bisa menolak bala adalah sedekah. Maka kita perbanyak
Sodakoh, bukan solawat. Solawat juga, sodakoh juga, solat juga. Kita perbanyak solat. Kita perbanyak solawat. Kita perbanyak somat. Mendengarkan tausiah diperbanyak, melembutkan hati, sholat tahajud malam, beramai-ramai istighosah minta kepada Allah. Allahumma dafa'anal ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan negeri kami dari malapetaka, dari wereng, dari tikus, dari hama, sehingga bangkit lagi. Apakah tikus ini makhluk yang baru? Makhluk yang lama. Tikus bukan transformer. Tikus bukan Robocop. Tikus bukan program baru seperti internet. Tikus sudah ada zaman dulu. Kenapa sekarang dia mengamuk? Mesti kita wawancarai juga tikus ini. Dia makhluk Allah. Kemana dia? Di mana sarangnya? Apa yang terjadi? Maka kita mesti ada ikhtiar dan usaha. Dengan berdoanya kita di akhir majlis ilmu tablik akbar malam ini, puncaknya bukan pada tausiahnya, tapi pada zikir dan doa. Nanti di akhir kita akan berzikir dan berdoa. Mudah-mudahan Allah selamatkan padi-padi kita insyaallah. Amin. Janji Allah, walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk Capakala beriman, wattaqau, bertakwa. Allah cuman ingat minta dua. Pertama iman, yang kedua takwa. La fatahna alaihim barakat. Allah akan bukakan barokah dari langit, turun hujan, tumbuh padi, tumbuh sawit, tumbuh kelapa. Minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi, keluar minyak bumi, keluar gas bumi, keluar macam-macam. Inilah bumi yang hebat, yang luar biasa. Tapi kalau kamu kufur dan ingkar, walakin kadzabu, mereka mendustakan ayatina, ayat-ayat kami, akhadnahum, kami cabut nikmat itu. Mudah-mudahan Allah tidak mencabut nikmat ini dari kita insyaallah. Amin. Salatullah, salamullah. Yang punya handphone, hidupkan senternya. Kita mau tengok ini gelap gulita sampai mana jamaahnya ini. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Cukup 1 menit diupload di Instagram. Apa ini Ustaz Somad? Pengajian diupload, solawat diupload, solat diupload, sedekah diupload. Loh, emang masalah buat lo? Orang mabuk, LGBT, berzina diupload, berzina punya anak haram, hamil diupload, buat dosa nggak ada malunya. Kita buat baik, kenapa kita tidak upload? Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, tunjukkan kepada seluruh dunia, begini orang Capakala membuat tablik akbar. Allahu akbar. Apakah Capakala ini level provinsi? Tidak. Apakah Capakala ini level kabupaten? Tidak.
Apakah Capakala ini level kecamatan? Tidak, ini level desa. Hai saudaraku dari Sabang sampai Papua, perhatikan ceramah tabligh Ustaz Somad di Capakala, di Sulawesi Selatan, di Pinrang, tingkat desanya saja seperti ini. Allahu Akbar. Luar biasa. Yang ceramah biasa di luar. Kenapa Ustadz Asbi tidak buat di masjid? Saya pun heran. Ini kan kita ke kampung Ustadz Asbi. Kenapa nggak dibuat di masjid? Sampai di sini saya baru dapat jawabannya. Masjid apa yang bisa menyambut manusia sebanyak ini? Ini baru penduduk asli Capakala. Beberapa memang ada pemain naturalisasi yang mengawal Ustadz Somad. Masya Allah, TNI ada, Polri ada, Banser ada. Ini menunjukkan Capakala tidak aman. Keliling Ustadz Somad dipagar dengan pagar besi. Apa yang terjadi di Capakala? Capakala negeri yang aman, negeri yang damai, orangnya ramah, orangnya baik. Tapi semuanya terlalu cinta dengan Ustadz Abdul Somad. Orang kalau sudah cinta matanya buta, telinganya tuli, dilarang jangan salaman Ustadz Somad, malah dia tarik leher Ustadz Somad. Dia lupa Ustadz Somad itu kurus, beratnya 50 kilo. Kalau semua mau bersalaman pulang copot semuanya. Maka malam ini Abdul Somad diberikan pakaian berwarna merah menyala. Sampai ke sini sorbannya dicopot, diganti dengan kain yang baru lengkap dengan pita. Suaranya menggelegar luar biasa. Kenapa? Karena orang Capakala sayang, cinta kepada ustadz, kepada guru, kepada sahabat Ustadz Hasbi. Mudah-mudahan berteman kami di Mesir, berteman di Capakala, berteman pula di surga Jannatul Firdaus. Lihatlah bersihnya hati orang Capakala. Padahal saya nggak ada mendoakan mereka. Yang saya doakan kan cuma kami berdua. Saya bilang berteman di Mesir, berteman di Capakala, bersama di surga. Semua mereka senang, amin. Padahal mereka belum tentu ikut. Tapi orang beriman itu berbahagia. Kenapa? Akidahnya mengatakan kalau dia mendoakan saudaranya, saat dia katakan amin, apa kata malaikat? Kau dapat yang sama seperti yang kau doakan untuk saudaramu. Makanya jangan mendoakan yang jelek. Ini ada tetangga mobilnya baru, ya Allah matikan dia. Kalau bisa jangan langsung mati, ya Allah buat stroke 6 bulan. Apa kata malaikat? Amin walaka mislu, kau stroke duluan. Doakan yang baik-baik. Nampak padinya tumbuh menghijau, tiba-tiba padi kita menguning, mati dan layu. Doakan supaya rezekinya berkah dan halal. Kalau kita sudah tanam dengan baik, niat dengan baik, berdoa dengan baik, datang yang tidak baik, Allah ingin baik untuk kita. Kalau padi kita subur, padi kita berbuah, padi kita panen, hasilnya melimpah ruah, Allah ingin kita bersyukur. Tidak sesuai dengan yang kita inginkan, Allah ingin kita bersabar. Kalau bersyukur, la in syakartum, kalau kamu bersyukur, la azidannakum, ku tambah. Maka kalau ada padinya 2 hektar, bersyukur bertambah jadi 4 hektar. Rumahnya 1, bersyukur bertambah jadi 2. Istrinya 1, bersyukur jadi berkah. Ibu suuzon aja, menjadi berkah keluarganya. Mudah-mudahan semua yang hadir nih keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Tapi ada yang lebih hebat daripada syukur. Apa dia? Kalau syukur ada balasannya 2 kali lipat. Ada yang lebih hebat. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar balasannya bighairi hisab. Bighairi hisab, kalau bahasa Capakalanya unlimited edition. Tidak terhitung dengan angka matematika. Itulah balasan orang yang bersabar. Tapi sabar juga mesti ada
Usaha. Jangan sampai nggak ada usaha. Padimu saya lihat banyak sekali tikusnya. Saya sabar. Kan nggak bisa begitu. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Tadi saya lihat anak Pak Haji dibonceng orang. Kita mesti sabar. Istri bapak dilarikan orang. Sabar. Itu bukan sabar, bodoh. Mesti ada usaha dan ikhtiar. Maka alhamdulillah malam ini akidah kita memang betul-betul insya Allah betul-betul di jalan yang selalu kita minta. Ihdinas siratal mustaqim. Berikan kami jalan yang lurus ya Allah, jalan yang benar, jalan yang Engkau ridhai, bukan jalan setan, bukan jalan Yahudi, bukan jalan Nasara, bukan jalan yang jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari majelis ini yang dulu pernah buat dosa, yang dulu pernah buat maksiat. Kamu kabarnya pakai narkoba ya? Ganja-ganja saya, sabu-sabu saya, yang mabuk saya, uang-uang saya, rumah-rumah saya. Ngapain kamu urus saya? Urus saja surgamu, jangan urus neraka. Dia tulis pakai baju kaos, urus surgamu, jangan urus neraka. Dipakai sholat Jumat. Allahu Akbar. Yang belakang nengok kaos. Yang mabuk saya, yang sakau saya, yang maksiat saya, di rumah saya, duit saya, apa urusan kamu? Memang betul, yang mabuk kamu, yang sakau kamu, di rumah kamu, duit kamu. Tapi kalau azab Allah datang, werengnya datang, padiku kena juga. Bukan cuman padi kau aja. Memangnya kalau wereng sama tikus itu datang, dia tengok, oh ini padi pencandu narkoba, oh ini yang sholat nggak usah kita ganggu, rata semuanya dibuat. Walau wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Takutlah kamu kepada azab Allah. Kalau wabah datang, kalau musibah datang, kalau tikus datang, kalau wereng datang, kalau hama datang, dia tidak menimpa yang jahat-jahat saja. Tsunami ketika datang, apakah tsunami itu pilih-pilih? Oh ini rumah orang ke masjid, nggak usah kita ganggu. Itu namanya tsunami solihah. Apakah kalau gempa bumi itu dia pilih-pilih? Ini rumah orang nggak ke masjid, kita goncang. Ini rumah imam, nggak usah kita goncang. Sama, hancur juga rumah imam. Gara-gara apa? Gara-gara tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Maka tablik akbar itu tujuannya amar ma'ruf nahi mungkar. Ustadz Somad, yang bisa amar ma'ruf nahi mungkar itu cuman penceramah. Ada yang bisa amar ma'ruf nahi mungkar tidak pakai ceramah, nggak perlu baca ayat, nggak perlu baca hadis, nggak perlu bersuara menggelegar, diam aja, tapi dia bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Siapa itu? Pak polisi. Ada orang main judi, ada orang laga ayam, ada orang jual narkoba, ada orang jual minuman keras, ada orang berzina. Ustadz ceramah, la taqrabuz zina, jangan berzina. Ustadz ceramah, innamal khamru, khamar, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal aslam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan setan, fajtanibu, menggelegar. Yang mabuk nggak datang, tapi bapak polisi nggak perlu baca ayat, nggak perlu baca hadis, cukup dengan pistolnya. Yang mau mabuk silakan, mau main judi, main, silakan. Mau laga ayam, laga, silakan. Malam ini ibu bangga tidak melihat bapak-bapak polisi hadir di majelis taklim? Bangga. Bapak-bapak hadir nggak melihat bapak TNI tentara datang? Bangga apa tidak? Bangga. Apa kata ibu bisik ke anaknya? Lihat itu nak, polisi hadir, tentara hadir. Bapakmu baru jadi satpam udah nggak hadir. Mohon maaf Pak Satpam, jangan tersinggung. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin
وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Untuk apa tablik akbar itu? Ngapain buat tablik akbar? Dengan tablik akbar kita bisa bersilaturahim. Dengan bertablik akbar kita bisa mendengar amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan bertablik akbar kita bisa menjauhi perbuatan maksiat. Dengan tablik akbar ekonomi umat bangkit, balon laku, lampu-lampu laku, kue-kue semuanya laku. Hebat yang hadir jualan malam ini. Ceramahnya dapat, untungnya dapat. Jangan lupa keluarkan 2,5%. Ustaz Somad minta royalti. Bukan untuk saya, Besti. Ini adalah bayar zakat. Kenapa? Karena uang harta yang tidak dizakati akan keluar dengan caranya sendiri. Seandainya bapak-bapak, ibu-ibu punya uang masing-masing tabungan 100 juta. Amin. Dari bunyi aminnya seperti nggak yakin kelihatannya. Masing-masing punya uang 100 juta. Seperti marah kelihatannya. Serba salah sama Ustaz Somad ini. Dijawab salah, nggak dijawab salah. Oke lah, masing-masing punya uang 100 juta itu minimal itu. Ada yang 1 miliar. Amin. Bila uang Anda 100 juta, maka zakatnya 2,5%. Berapakah yang mesti dikeluarkan? Memang kalau udah cerita zakat ini banyak yang pura-pura bodoh memang. 2,5% dari 100 juta adalah 2,5 juta. Uang dari hasil jual padi. Kalau padi zakatnya 10%. 10% kalau pakai tadah hujan. Tapi kalau pakai irigasi, Islam adil, potong biaya operasional 5%. Tapi kalau hasil dagang bisnis emas 2,5%. Gali tanah, cangkol, begitu cangkolnya kena keletuk, digali-gali, rupanya dapat periuk harta. Hebatnya Karun. Padahal dia di Mesir, bisa periuknya sampai ke Capakala. Hebatnya orang Mesir, bisa hartanya sampai ke Pinrang. Maka ketemu rikas barang temuan 20%. Karena nggak keluar keringat, nggak ada usaha, dapat emas, dapat berlian. Kalau emas simpanan Pak Ustadz, ada yang bilang katanya Pak Ustadz kalau emas tuh nggak ada zakatnya, walaupun 50 kilo. Mas Parno, Mas Broto, itu nggak ada zakatnya. Tapi kalau emas laki-laki punya emas batangan, tetap keluar 2,5%. Kami yang perempuan ini Pak Ustadz, ada cincin, ada gelang, ada rantai, ada gelang kaki, gigi kami pun emas. Bagaimana Pak Ustadz? Perhiasan perempuan itu dua pendapat. Kalau satu pendapat mengatakan zakatnya sekali seumur hidup. Gelang, rantai, cincin keluarkan 2,5% sekali seumur hidup. Kalau tidak mencapai 200 misqal. Tapi kalau sampai, maka zakatnya tetap setiap tahun. 200 misqal itu berapa Pak Ustadz? 850 gram, sekilo kurang 1,5 ons. 850 gram, sekilo kurang 1,5 ons. Jadi kalau ada ibu, kalau lagi pergi undangan, itu wajahnya merah. Kenapa merah? Karena telinganya menanggung 2,5 ons. Di sini 2,5 ons.
Di sini setengah kilo. Jadi kalau mau pergi undangan tuh begini dia. Nah itu perlu 850 gram. Tapi kalau cincinnya kecil-kecil macam cincin saya, laki-laki mana boleh pakai emas? Misal, maka dikeluarkan. Bagaimana dengan emas putih Pak Ustadz? Emas putih itu juga emas. Karena emas putih itu 80%-nya emas, 5%-nya nikel, 15%-nya perak. Makanya warnanya putih, tapi isinya tetap emas. Yang enggak ada zakatnya emas somat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Datanglah teman saya ke tempat orang kaya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Nampaknya Pak Haji ini sudah wajib bayar zakat Pak Haji. Rumahnya, mobilnya. Rumah saya ini utang, mobil ini juga utang. Jadi saya ini belum bayar zakat karena banyak utang. Ya kalau Pak Haji ngaku miskin ya nggak apa-apa, kami izin ya. Ya oke, bye. Hari berganti musim berubah, nggak sampai setahun Pak Haji datang ke kantor Basnas. Teman saya ngeliat, alhamdulillah Pak Haji udah dapat hidayah bayar zakat. Masuk ke dalam, silakan masuk Pak, silakan. Ada urusan apa Pak? Saya mau nanya, ada nggak zakat untuk saya? Begitu cepat nasib berbalik. Ternyata orang yang dulu punya harta nggak berzakat diambil Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Tu'izzu man tasha. Allah mengangkatmu setinggi-tingginya. Wa tuzillu man tasha. Allah merendahkanmu serendah-rendahnya. Mudah-mudahan Allah tidak mengambil harta kita karena tidak berzakat. Ustaz Somad, uang saya dulu 100 juta. Berapa zakatnya? 2,5%. Saya nggak ngeluarkan zakat Pak Ustadz. Sekarang saya baru sadar. Kenapa Pak? Tiba-tiba lutut saya sakit. Dipijit sama tukang kusuk, makin sakit. Ditusuk pakai apa namanya jarum ortopedi, makin sakit. Akupunktur, makin sakit. Pakai paku payung tambah sakit. Akhirnya dibawa ke Malaysia Pak Ustadz sama dokter orang Cina. Dia punya martel kecil Pak Ustadz. Dipukul lutut saya. Ayah, lapuk lah lama pakai. Jadi gimana dok? Tenang, kita sudah import batok kelapa. Batok kelapa dari besi, diimpor dari Tiongkok. Akhirnya lutut ini dibelah, dipasang. Alhamdulillah sekarang udah sehat Pak Ustadz. Berapa harganya? Sebelah kiri 40, sebelah kanan 40, ongkos pasang 20. Pas 100. Duit hantu dimakan dokter. Mohon maaf Pak dokternya hantu sih. Dokter nggak salah, dokternya berzakat insya Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti semua yang sakit lutut karena tidak berzakat. Karena penyakit ini datang ada sebabnya. Boleh jadi sudah berzakat, sudah bersedekah tetap sakit. Kenapa? Allah ingin angkat derajatnya. Ini hanya salah satu usaha kita supaya benar akidah kita, benar amal kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Takwa itu artinya takut. Ini ada juga orang buat takwa ini dia salah. Pak Ustadz katanya takwa itu artinya takut istri tua. Bukan. Takwa itu artinya takut kepada Allah. Takut nggak berzakat, takut nggak sholat, takut nggak beribadah, takut mempersekutukan Allah. Makanya pesan khutbah Jumat, ittaqullah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tema yang pertama, perkokoh akidah. Yang kedua, mantapkan ukhuwah Islamiyah. Apakah ada orang Capakala yang bertengkar kelahi? Alhamdulillah tidak ada. Seandainya orang Capakala bertengkar berkelahi, nggak akan mungkin terwujud acara ini. Betul? Ini kerjasama masyarakat yang luar biasa. Memasang tendanya, memasang lampu-lampunya, memasang balehonya, menyebar undangannya, berdoa supaya tidak hujan, lengkap semuanya, karpetnya, bunga-bunganya. Tolong selesai acara, kembalikan ke pemiliknya. Jangan sampai nanti ada masyarakat Capakala kehilangan bunga gara-gara Ustaz Somad bunga itu hilang 3 pot.
Alhamdulillah semuanya hadir. Ya Allah, semua masyarakat Capakala yang sudah berkontribusi sehingga acara malam ini terwujud gegap gempita, semua kumpul di lapangan bola. Betul, lapangan bola ini. Saya tahu, itu tiang gawangnya masih belum. Mudah-mudahan yang berkontribusi malam ini, kalau dia sakit angkat penyakitnya. Kalau sudah meninggal anak-anaknya jadikan anak soleh solihah, mengirimkan zikir dan doa. Kalau belum menikah jumpakan dengan jodohnya. Banyak sekali yang belum nikah. Kalau dia lilit hutang, lepaskan dari hutang piutangnya. Oh, makin kuat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jaga persatuan. Jangan kelahi hanya masalah sepele-sepele, masalah remeh-temeh. Alhamdulillah, saya tidak ada mendapat kabar orang Capakala kelahi. Di tempat saya dulu, itu orang masih kelahi masalah kunut subuh. Yang satu katanya subuh mesti pakai kunut, Allahumma hdina fi man hadait. Yang satu mengatakan nggak boleh pakai kunut karena kunut itu bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Kelahi antara yang kunut dengan nggak kunut sampai pisah masjid. Alhamdulillah sekarang udah nggak kelahi lagi karena sama-sama nggak sholat subuh. Di Capakala kabarnya nggak ada pertentangan, nggak ada perkelahian. Semuanya menjaga ukhuwah Islamiyah, sopan santun terjaga, budi bahasa. Kalau orangnya kelahi nggak mungkin bisa ramai berkumpul sebanyak ini. Ada lagi papan bunganya, selamat zikir dan tabligh akbar, perkokoh akidah, mantapkan ukhuwah Islamiyah. Kalau Tuan pergi ke Mekah, jangan lupa. Aduh, lupa pula pantunnya. Kalau Tuan pergi ke Makkah, hati-hati jangan sampai kena bahaya. Sudah lama Abdul Somad tausiah, di Capakala kiri kanan ada bunga. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan malam ini berbunga, sampai hari kiamat berbunga-bungalah hati kita karena bersaudara ini insya Allah. Tidak ada satupun orang Capakala yang bertanya, Ustaz Somad sukunya apa? Mereka tidak mempermasalahkan saya datang dari Pulau Sumatera, saya orang Melayu, karena mereka menganggap saya adalah bersaudara karena la ilaha illallah Muhammadur Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.